Baik, di sini kita bisa lihat sudah terlihat file Python-nya, di mana untuk yang pertama kita menggunakan import OS, lalu ada menu yaitu class Q, lalu di bawahnya kita menggunakan def anggota self digunakan untuk membuat metode dengan nama anggota. Kemudian ada sebuah perintah print di bawahnya, di mana digunakan untuk menampilkan kata-kata atau kalimat di dalam program. Di mana kita bisa lihat di sini menampilkan beberapa diantaranya, yaitu mata kuliah, program studi, dan nama sekolah vokasi IPB. Dan tidak lupa ada beberapa nama kelompok kami, yaitu ada nama anggota kelompok, kemudian ada nama-namanya, yaitu ada Kelvin Samudra, ada Irman Maulana, dan yang terakhir Arif Fatur Rahman. Kemudian terdapat perintah tekan enter, di mana untuk tekan enter ini kita menggunakan input bebas, jadi si user bisa input perintah apapun lalu pencet enter, lalu nanti pindah ke menu lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Apabila kita tekan enter, maka kita akan pindah ke menu selanjutnya. Lalu untuk sel kapasitas ini, yaitu untuk memanggil menu yang bernama kapasitas yang diawali dengan self. Untuk self kapasitas ini nantinya digunakan untuk berapa variabel kapasitas pada ruang Q ini. Baik, untuk dev menu sendiri, yaitu merupakan mendeklarasikan sebuah metode, lalu di bawahnya ada OS System CLS yang fungsinya untuk membersihkan layar, lalu ada perintah print lagi yang dimana untuk menampilkan ke dalam program yang terdapat di dalam menu, di mana terdapat judul program dan beberapa butir yang kita akan buat, yaitu terdapat print daftar antrian, status antrian, tambah objek, keluarkan antrian terdepan, menghitung banyak antrian kosong, lalu keluar dari program antrian apotik. Lalu perintah print lagi, di mana lalu di bawahnya ada perintah pilih sama dengan str input, di mana fungsinya untuk memilih sub menu yang diinginkan. Misal seperti ini. Nah, apabila kita ingin melihat daftar antrian, maka kita pilih submenu nomor 1. Maka kita masuk ke dalam daftar menu sub 1, yaitu daftar antrian apotik. Lalu kita bisa lihat ada if pilih sama dengan 1, yaitu menjalankan suatu perintah dalam kondisi tertentu, di mana operator sama dengan ini menyatakan persamaan, sehingga pilihan sama dengan 1 dapat diartikan menjadi pilihan sama dengan 1. Lalu ada OS System CLS, yaitu lalu ada perintah print, di mana terdapat kata daftar antrian yang berada pada sub menu pada pilihan 1 tadi. Lalu kemudian ada self visualisasi data, di mana yang mendefinisikan fungsi untuk visualisasi data dengan parameter self. Kemudian untuk elif pilih sama dengan 2, kita tahu bahwa elif adalah ketika kondisi lainnya tidak tercapai, maka jalankan program. Sehingga apabila kita pilih 2, maka menjalankan baris sub menu 2, yaitu antrian. Kemudian karena ini ada operat sama dengan, berarti persamaannya. Lalu ada OS System CLS, yaitu fungsinya untuk membersihkan layar. Kemudian ada print di mana terdapat kata terdapat Anda berada pada menu status antrian,
yang berada pada submenu 2. Kemudian di sini terdapat self.status buka kurung tutup kurung, yaitu mendefinisikan fungsi untuk memanggil yang bernama status yang diawali dengan self. Lanjut ke elif pilih sama dengan 3, sama seperti yang tadi. Lalu OS sistem CLS ini untuk membersihkan layar. Kemudian pada submenu 3 terdapat tampilan, yaitu perintah print, terdapat kata Anda berada pada menu tambah antrian. Lalu kita bisa lihat X sama dengan str input ini, yaitu X dimana untuk menginisiasi str input yang dimana digunakan melakukan perintah inputan oleh user, yaitu penambahan antrian, dimana terdapat while X sama dengan ini bentuk perulangan dimana jumlah perulangannya ditentukan oleh suatu kondisi. Kemudian di sini ada OS sistem CLS untuk membersihkan layar lagi. Lalu ini ada perintah print, tekan lalu ada perintah print yang dimana ini untuk menunjukkan perintah tidak boleh kosong dan masukkan perintah harus benar. Lalu di bawahnya itu ada print tekan enter, yang dimana untuk fungsinya yaitu X sama dengan str input, dimana untuk tekan enter ini kita menggunakan input bebas. Jadi user input perintah apapun lalu pencet enter, lalu nanti pindah ke menu lainnya. Kita bisa lihat juga di sini ada self tambah objek, yaitu mendefinisikan fungsi untuk memanggil yang bernama tambah objek tambah underscore objek yang dimasukkan ke dalam variabel X dengan parameter self. Lalu yang terakhir ada perintah tekan enter untuk kembali ke halaman menu, di mana kita menggunakan input bebas. Jadi si user bisa input perintah apapun lalu pencet enter, lalu nanti pindah ke menu lainnya. Dan yang terakhir yaitu self menu, yaitu mendefinisikan fungsi untuk memanggil yang bernama menu dengan parameter self. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irman Maulana. Assalamualaikum. Saya Maulana dari kelas. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari program yang kami buat. Yang pertama itu elif sama dengan 4. Elif ini yaitu dimana kondisi if bernilai false. Jadi bisa kita katakan sebuah pilihannya. Nah, lalu sebuah pilihannya lalu OS sistem CLS ini untuk membersihkan layar. Lalu ini ada print Anda berada pada menu warna antrian. Nah, pada print di sini akan dicetak ada di elif pilihan tempat. Kita dalam pilihan Anda berada dari sekarang akan menggunakan ini yang tepat di menu dari baru kita keluarkan antrian di sini untuk memanggil fungsi keluarkan antrian yang parameter. Selanjutnya elif pilih sama dengan 5. Ini masih berfungsi seperti dari yang 5 ini, yang 4 ini. Jadi elif sendiri adalah kondisi if yang mana bernilai false, jadi sebuah pilihannya 5 self antrian kosong. Jadi dalam menu 5 itu masuk fungsi dari antrian kosong dengan parameter.
elit, pilih 6 juga kan. Jadi sebuah kondisi di mana itu benda top fungsi antrian kosong fungsi dari keluar dan mereka saat ini akan masuk ke dalam menu nomornya. Baik, selanjutnya itu Dev, Unit Cell. Untuk membersihkan alat dan dengan kapasitas kendaraan itu dalam program kapasitas ini akan membuat sebuah antrian misalnya self-size dari size jadi ukuran dari itu dan itu dari itu kapasitas panjang kita akan tidak maka dan ini masuk ke dalam size ukuran dari antrian. Nah, untuk print antar ini berfungsi dimana untuk print ini jadi sebuah dimana kita bebas melakukan saja, misalkan kita untuk input maka dia akan masuk ke fungsi dari menu dengan parameter tadi masih lain akan masuk ke gitu. Lalu selanjutnya yaitu dev dan pick-up. Jadi maksud dari program ini apakah ada metode yang mana digunakan untuk mengecek maka dalam keadaan kosong, nol, atau keadaan tidak off. Jadi selanjutnya itu dev equal f, dimana pada fungsi ini apabila keadaannya itu penuh size jadi ukuran dari yang kita input tadi apakah itu true atau false gitu. Jadi apabila keadaan di size yang kita buat sebelum tadi yang ada dan itu penuh atau true atau false. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari tambahkan objek self tadi self equal, maka apabila keadaan antrian maka apabila keadaan antrian maka string yang data jadi pada data tampilan mencatat tidak dapat ditambahkan untuk apabila keadaan dari data itu dan misalkan kita tidak akan melakukan antrian telah penuh. Jadi nama dari data yang kita input tadi tidak dapat ditambahkan pada list karena sudah penuh. Jadi apabila data kita input data itu belum penuh pada list, maka akan menampilkan nama objek pada antrian. Jadi dari data antrian jadi yang pertama tadi apabila keadaan
menu, maka kan output interface data menu, lalu data yang diinput dalam tambahkan. Apabila data diinput, maka si data akan masuk ke dalam list. Lalu selanjutnya yaitu fungsi def keluarkan antrian cell. Def cell sampaikan apabila data itu masih kosong, di samping masih kosong. Jika datanya itu si cell itu sampai kosong, maka akan menampilkan antrian kosong, tidak ada data. Tapi jika sel itu belum penuh, jika antrian ada, maka akan melakukan bahkan tadi data pertama tadi maka itu berfungsi untuk menghapus. Jadi data awal tadi kita hapus dari antrian. Lalu untuk ring akan berfungsi untuk seperti saya bilang tadi, untuk tadi kita bebas untuk mengatakan apa saja, lalu kita maka akan masuk ke fungsi menu dengan kita gitu. Jadi apabila kita mau menghapus semua data, fungsi dari set untuk di bawah ini untuk agar kita kembali ke dalam menu dan maka apabila kita masuk set ini, kita tinggal enter aja maka akan kembali ke menu. Mungkin cukup sekian penjelasannya, yang lebihnya mohon maaf. Juga untuk perintah selanjutnya akan dilakukan oleh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Sapudra dan bersama dengan kedua anggota kelompok saya yang sebelumnya telah menjelaskan bagian-bagian sebelumnya. Di sini saya akan bertanggung jawab untuk menjelaskan bagian-bagian selanjutnya dari proyek yang telah saya dan teman-teman saya kerjakan bersama-sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut bagian-bagian yang belum dijelaskan dan belum diterapkan. Oke, langsung saja. Berikut di sebelah kiri adalah tampilan dari Gini untuk menampilkan codingan-codingannya, dan sebelah kanan adalah layar dari hasil outputan dari hasil codingan-codingan yang telah dikerjakan. Oke, langsung saja. Di sini terdapat nama-nama kelompok dan NIM ya. Terdapat saya, Kevin Sapudra, Irman Maulana, dan Arif Fatur Rahman. Oke, langsung saja masuk ke dalam program. Oke, pertama dimasukkan dulu kapasitas pada antrian. Untuk proses ini saya akan mencontohkan untuk memasukkan antrian sebanyak 10 kapasitas atau 10 buah. Kemudian enter. Nah, di sini adalah menunya. Upload queue menu. Di sini ada target, status antrian tanpa objek, keluarkan antrian dan depan, dan banyak antrian kosong dan keluar dari program kerja. Oke. Nah, di sini kembali ke layar sebelah kiri. Saya akan menjelaskan tentang bagian status. Di mana di sini adalah status. Nah, dalam program ini saya akan menjelaskan yaitu pada menu bagian nomor 2. Saya masukkan nomor 2, enter. Nah,
Ini adalah Anda berada pada menu status antrian. Kapasitas antrian 10, banyaknya objek pada antrian 0, antrian pada posisi terdepan, strip, antrian pada posisi terbelakang, strip, dan isi data masih kosong. Nah, disinilah menu atau codingan dari status yang terdapat di sebelah kiri akan saya jelaskan. Kembali ke menu utama. Untuk menjelaskan hal tersebut, saya akan memasukkan dulu daftar-daftar dari antrian yang akan dimasukkan. Oke, pertama tekan nomornya. Yang pertama adalah misalnya. Oke, boleh dimasukkan untuk dan yang ketiga ini adalah ada sendiri. Dari ketiga tersebut sudah saya masukkan ke dalam daftar antrian. Kemudian kita cek bentuk daftar antriannya apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Arif kita dapat bagian depan, Irman, dan disusul oleh antrian. Oke, kembali ke menu utama. Nah, di sini dari status di sebelah kiri, yang pertama adalah print kapasitas antrian, yaitu self size. Di mana kapasitas antrian telah saya masukkan di bagian isian dari sebelum kita masuk ke menu utama yang saya sebelumnya, yang dimana saya memasukkan kapasitasnya sebesar 10 buah. Nah, itu adalah dari print kapasitas antrian. Sekarang saya akan masuk ke menunya untuk melihat apakah benar atau tidak benar. Oke, kita masukkan nomor 2 status antrian. Nah, di sini kapasitas antrian adalah 10. Dan air size itu adalah kapasitas yang saya masukkan pertama kali sebelum masuk ke menu utama, 10. Kemudian yang kedua adalah print banyaknya objek pada antrian, yaitu self current size. Nah, self current size ini adalah jumlah dari banyaknya data-data yang saya masukkan sebelumnya pada penambahan objek, yaitu antrian-antriannya yang terdapat pada daftar antrian, yang dimana saya memasukkan 3 buah data, yaitu Arif, Irman, dan Kelvin, yaitu lebih tepatnya itu 3 buah. Nah, itu adalah dari print banyaknya objek pada antrian, yaitu self current size, yang dimana adalah berjumlah 3. Nah, jika self is empty, jika self dari status ini kosong, maka cetak antrian pada posisi terdepan itu kosong. Nah, selanjutnya cetak antrian pada posisi terbelakang itu kosong. Nah, untuk membuktikan ini saya akan masuk ke menu utama kembali. Untuk membuktikannya akan saya hapus dulu atau keluarkan dulu antrian-antrian yang telah saya masukkan tadi. Oke, dengan menekan menu nomor 4. Oke, menu terdepan sudah dikeluarkan, yaitu Arif sudah saya keluarkan. Lalu saya keluarkan kembali. Nah, kemudian Irman akan dikeluarkan. Dan saya keluarkan kembali. Yang terakhir adalah Kelvin telah dikeluarkan. Oke, semuanya sudah dikeluarkan. Kembali ke menu status antrian. Oke. Nah, di sini terlihat. Nah, jika self is empty, jika dari status ini adalah kosong, self empty, maka print atau cetak antrian pada posisi terdepan itu adalah tidak ada atau dikosongkan, dan print antrian atau cetak antrian pada posisi terbelakang itu adalah kosong. Di sini sudah terlihat. Oke. Nah, kemudian akan saya kembalikan lagi ke menu utama. Kemudian akan saya masukkan kembali antrian-antrian yang telah saya masukkan tadi. Oke, yang pertama adalah di Arif. Oke, semua datanya sudah masuk kembali. Nah, di sini ada setelah jika data yang dimasukkan itu kosong, tidak ada sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya cetak antrian pada posisi terdepan, yaitu save data yang dimana hadir adalah 0.
Oke, akan saya masukkan ke nomor 2, status. Ini sudah terlihat, antrian pada posisi terdepan adalah Arif. Nah, di sini dapat saya jelaskan bahwa selain dari di atasnya, print antrian pada posisi terdepan itu adalah self data ya dengan diisi 0. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, pada konsep list, perhitungan datanya itu dimulai dari 0. Nah, di sini Arif itu terdapat pada manajer atau urutan nomor 0, Irman terdapat dari urutan nomor 1, dan Kevin terdapat dari urutan nomor 2. Nah, di sini jadi urutannya adalah 0, 1, 2. Nah, ini adalah membuktikan bahwa print antrian pada posisi terdepan itu adalah self data 0, dan di mana 0 ini adalah urutan terdepan dari list, yaitu Arif, jika dilihat dari nama yang di sini. Oke, kemudian print antrian pada posisi terbelakang, yang dimana itu adalah print antrian pada posisi terbelakang, yang dimana itu adalah self data yang diisi dengan self current size dikurangi 1. Nah, di sini saya dapat menjelaskan bahwa self data yaitu data-data yang saya masukkan sebelumnya, yaitu 3. Yaitu self data yang 3. Dan self current size ini adalah self current size ini adalah size dari antrian yang setelah saya masukkan, yaitu 3 dan dikurangi 1, ini dijadikan menjadi 2. 3 kurang 1, 2. Nah, itu otomatis akan dimasukkan ke dalam konsep dari list sendiri, yaitu dimulai dari angka 0, berarti 0, 1, 2, berarti jumlahnya itu adalah 3 kan. Nah, dari posisi terbelakang di sini dapat dilihat adalah Kelvin. Nah, oleh karena itu untuk posisi nomor 2 yaitu Kelvin, yaitu posisi terbelakang. Nah, kemudian selanjutnya adalah cetak isi list data, yaitu self data itu sendiri. Dari mengambil self data, di mana itu adalah list dari nama-nama yang telah saya masukkan, maka akan mencetak isi dari list data itu sendiri, yaitu Arif, Irman, dan Kelvin. Ini telah saya masukkan. Oke. Kemudian print, tekan enter untuk kembali ke halaman menu. Untuk kembali ke halaman utama lagi. Tekan enter, oke, kembali ke menu utama. Nah, untuk penjelasan dari menu status sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah menu dari antrian kosong, yang dimana itu dalam menu ini adalah menghitung banyaknya antrian kosong, seperti nomor 5. Oke, akan saya masukkan ke nomor 5 dulu. Nah, banyaknya slot kosong pada antrian adalah 7. Mengapa 7? Oke, kita lihat codingannya. Jika dilihat dari codingannya, if antrian kosong self itu sendiri, di mana n di sini saya masukkan self.size dikurang self.current size, di mana self.size itu adalah jumlah dari kapasitas antrian yang bisa saya masukkan pada awal sebelum masuk ke kamar utama, di mana itu adalah 10, dan dikurangi oleh self.current size, dan di mana self.current size ini adalah jumlah dari self.data yang saya masukkan sebelumnya, yang mana itu adalah 3. Oleh karena itu, hitung dari antrian kosong, maka dapat didapatkan adalah print cek banyaknya alat kosong pada antrian adalah n, di mana n adalah self.size dikurang self.current size, yang jika diuraikan yaitu 10 dikurang 3, yaitu 7. Oleh karena itu, di sini banyaknya slot kosong pada antrian adalah 7. Oke, kemudian print, tekan enter untuk kembali ke halaman menu. Seperti biasa, tekan enter untuk kembali ke halaman menu utama. Oke, sudah kembali. Nah, selanjutnya adalah visualisasi dari data-data yang telah saya masukkan.
yang terdapat di menu nomor 1. Jika saya lihat di menu nomor 1 yaitu daftar antrian kan 1 enter. Nah, di sini terdapat tampilan-tampilan yang sudah dikostimisasi oleh kelompok kami, sehingga menghasilkan tampilan yang seperti ini. Daftar antrian apotek nomor 1 terdapat di bagian paling bawah, kemudian nomor 10 terdapat di bagian paling atas. Nah, kemudian di sini depan, di sini mengindikasikan bahwa Anis terdapat di bagian paling depan, kemudian disusul dengan Irman, kemudian disusul dengan Gavin di terakhir. Baik. Nah, di sini akan saya masukkan ke dalam codingannya, yaitu visualisasi data itu sendiri. Untuk I di dalam range, yaitu self.size, cetak modulo 2 atau cetak tampilan huruf kurang awal dengan posisi angka atau jarak 2 dari angka, yang dimana di sini dapat terlihat yaitu ya, di sini mengindikasikan bahwa modulo 2D ini adalah angka yang dimasukkan atau angka-angka dari antrian ini berjumlah 2 digit gitu, sehingga dapat dilihat di sini 10 sudah paling penuhnya dalam kurung kerawal ini. Kemudian dimasukkan adalah self.size min I yang di dalam range, yang mengindikasikan bahwa dimasukkan di dalam kurung kerawal itu adalah nomor-nomor antrian-antrian yang sesuai dengan self.size atau kapasitas dari antrian yang telah saya masukkan sebelumnya, yang dimana itu berjumlah 10. Karena itu di sini terdapat 10 buah antrian yang diindikasikan dengan tanda-tanda kurung awal di dalamnya. Oke. Kemudian print dimasukkan ke dalam di sini daftar antrian produk apotek. Kemudian selanjutnya ada for I in range. Untuk I di dalam range self.size lagi, print garis-garis strip untuk mengindikasikan tampilan-tampilan untuk memisahkan antara tampilan dari data yang berupa angka dan tampilan yang data berupa data aslinya, yaitu berupa kalimat-kalimat nama yang berupa nama-nama yang telah saya masukkan lebih lengkapnya. Kemudian di print, yaitu menghasilkan garis-garis strip yang menghasilkan pembatas antara angka dan nama-namanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kembali ke M sama dengan self.size dengan self.size. Di sini dapat saya indikasikan bahwa untuk I di dalam range self.size, jika I kurang dari N, print. Nah, jika itu dari kurang N ini maksudnya adalah kosong artinya. Nah, di sini jika I kurang dari N, print persen 10S atau modulo 10S, yang dimana ini adalah jarak antara nama-nama yang memisahkan antara nama-nama lainnya, atau lebih tepatnya di spasinya. Di sini memiliki lebih dari 10 spasi, di sini lebih 10 spasi. Nah, selanjutnya adalah jika selainnya, jika berisi, maka print dari nama-nama tersebut dipisahkan dari 10 spasi, kemudian di print N. Nah, kemudian print depan N ini mengindikasikan bahwa di bagian depan diletakkan pada bagian ke bawah, yaitu bagian paling depan, yaitu awal dari antrian yang telah saya masukkan. Di sini adalah tarif yang diletakkan pada bagian depan. Kemudian di print, dicetak, akan menghasilkan outputan yang menghasilkan outputan seperti di layar. Dan untuk I di dalam range self.size, saya memutuskan untuk memprintkan kembali pembatas-pembatasnya berupa garis strip yang memiliki banyak strip. Oke, itu untuk
itu adalah bagian dari visualisasi untuk daftar assignment project yang jadi di nomor 1. Kemudian kembali ke utama. Nah, itu sudah. Nah, kemudian dev keluar. Nah, ini untuk keluar dari menu utama, Anda akan coding program otomatis dot train Anda akan coding program itu terdapat pada nomor 6. Oke, Anda akan coding program, dia akan langsung mengisi dari net e sama dengan b dan a anggota. Jadi Q ini adalah termasuk dalam itu anggota yang dimasukkan pada awal codingan yang dimasukkan oleh kami. Oke. Demikian adalah penjelasan dari saya yang melengkapi dari penjelasan teman saya sebelumnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengatakan atau mengucapkan kalimat-kalimat atau konsep-konsep dari project yang telah kami lakukan, kami mohon maaf. Demikianlah hasil dari project kami. Semoga sesuai dengan kriteria dan harapan yang diinginkan oleh para dosen dan asisten dosen. Karena itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.